Kita minta testimoni dari Syifa dikit. Syifa dikit ya. Gimana ini diserahkan langsung sama ayahnya kepada saya dulu di Kupang. Tapi saya udah lupa gimana cerita awalnya itu. Coba, ini yang sudah sarjana dari Irak. Cerita juga di Irak, nanti cerita juga pengalaman dari awal. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit memperkenalkan nama saya. Sebelum Islam nama saya Adul Sudah Madalkanya Mascarenas. Ayatnya sama sekali kesubuhan Sida Mascarenas apa itu dan punya yang susah nanti luar biasa. Ya terus Islamnya ya bagaimana? Setelah saya memeluk agama Islam, nama saya diganti menjadi Syifa Inayah. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Kami semua perempuan. Kedua adik saya di sini, satunya lagi alhamdulillah udah Islam juga beserta orang tua saya, tapi masih lagi di kampung di Kupang. Kami memeluk agama Islam dari tahun 2016. Yang pertama itu saya sama adik saya Zakia. Alhamdulillah langsung dibawa sama Ustadz Nabakan Syadati di Kupang. Waktu itu beliau datang lihat bangunan maksudnya? Ya, melihat bangunan pesantren di sana. Jadi apa namanya? Dia diserahkan sama ayahnya kepada saya untuk disyahadatkan. Ya, terus. Ya, alhamdulillah waktu itu selesai kita syahadat, karena nggak mungkin juga kita tinggal di Kupang. Karena di Kupang itu memang benar-benar mayoritas non-muslim. Kalau misalkan setelah kita syahadat dan kita tinggal di sana, mau nggak mau pasti kita udah kembali lagi ke agama sebelumnya. Dan alhamdulillah, masya Allahnya, kita langsung dibawa Ustadz ke Jakarta untuk belajar apa itu Islam. Nah, setelah tiba di Jakarta, alhamdulillah kita dipertemukan dengan lingkungan yang masya Allah semua, anak-anaknya juga semuanya mu'alaf, jadi kita bisa berbagi cerita sama para ustadz, kita bisa tanya-tanya Islam itu seperti apa, kenapa Islam itu kayak gini, jadi kayak dari kita non muslim yang dulu menganggap Islam itu seperti ini, pas kita udah masuk, kita belajar jadinya tahu, oh Islam itu tidak sejahat itu, Islam itu bukan seperti itu, Islam itu punya tujuan dan maksud itu seperti ini. Alhamdulillah dari situ kita paham dan kita belajar terus. Kita juga mulai dakwahin ke orang tua, kita kasih tahu ke orang tua walaupun mereka nggak bertanya, tapi kita yang mau ngasih tahu aja. Alhamdulillah kita di sini itu dikasih fasilitas sama ustadz seperti ini, kita tiap hari dikasih jajan sama ustadz. Dari situ kita berkomunikasi sama orang tua, berdoa terus. Alhamdulillah mereka juga hatinya tersentuh. Itu 2017 saya tamat SMA. Alhamdulillah 2018 saya dapat hadiah dari Duta Besar Irak, dan teman saya 2 orang berangkat ke Irak Baghdad, itu Timur Tengah. Alhamdulillah di sana itu kita hampir 5 tahun di sana. Nama kampusnya Abu Hanifah. Dari yang benar-benar masya Allah, kita di pesantren itu cuman belajar di ilmu Arab, kan cuma diajar Quran, bahasa Arabnya ada tapi kayak cuma kosakata aja. Nah masya Allahnya Allah tuh tempatkan kita di tengah-tengah orang Arab yang benar-benar kita juga nggak bisa bahasa Arab. Jadi kalau ngomong sama mereka itu pakai isyarat aja gitu, kalau nggak pakai Google Translate. Itu pertama kali. Terus pas nyampe di Baghdad itu kan tulisan orang-orang itu kan bahasa Arab semua ya. Pas kita ngapa, kita bacanya itu nadanya itu nada Quran, padahal tulisannya biasa aja. Nah habis itu dari kita mulai beradaptasi sama orang-orangnya, orang-orang juga kayak bingung lihat kita ini dari mana gitu. Habis itu dari makanan mereka, awal dulu pertama itu kita nggak bisa makan mereka, karena mereka itu makannya kalau nasi itu cuma siang aja. Kan kita Indonesia kan nggak bisa ya, harus pagi semua tuh harus nasi. Nah ini pagi sarapannya roti, siang baru nasi, malamnya roti lagi. Nggak bisa tengah malam jadinya lapar banget cari gitu. Terus mereka tuh kayak dengan gitu, kenapa?
Kita bilang lapar, emang kalian makan apa tadi? Nggak makan, udah lagi masih lapar. Mereka keluarin, mereka masak itu baru kita makan, baru kita kasih tahu. Kita orang Indonesia itu seperti ini, mereka kaget. Gimana? Kok tiap hari makannya nasi terus iya, kami Indonesia itu mau sarapan juga nasi, siang juga nasi, malam juga nasi. Mereka kaget, sedangkan mereka mau satu kali aja, pas jam aja makan nasinya. Nah, alhamdulillahnya seiring berjalan waktu kita mulai terbiasa pagi sarapan roti, siang nasi, malamnya roti udah masalah, udah biasa aja. Mau nggak mau kita harus bisa karena di 4 orang gitu. Cuman alhamdulillahnya mereka juga paham gitu. Jadi kalau mereka mau ngasih makan tuh, ini anak-anak Indonesia nih harus kasih beras, beras. Iya. Jadi setiap minggu tuh mereka pasti selalu tanya, berasnya masih ada nggak? Udah habis? Ya udah, tinggal telepon aja, kasih tahu aja ini udah habis nih. Jadi mereka tinggal bawa. Alhamdulillah soalnya kita dikasih uang jajan satu orang itu awalnya itu $100 pas hari tahun pertama. Tahun kedua, ketiga, keempat itu satu orang itu 2 juta tiap bulan buat jajan. Itu baru untuk tiap bulan buat jajan, yang belum lagi kalau misalkan kayak dari mereka yang buat ngasih per hari-harinya kayak gitu. Terus alhamdulillahnya kita ketemu sama mereka tuh, mereka ngangkat kami tuh jadi anak mereka semua. Jadi nanti kita diajak ke rumah mereka, bahkan sampai kita punya orang tua angkat itu rektor kampus, ya alhamdulillah. Itu sampai jadi kalau cerita lucunya itu seperti ini. Mungkin di sana kan cuma kita bertiga ya yang orang Indonesia yang kuliah di sana. Nah seperti itu. Terus alhamdulillahnya orang tua kita di sana juga masya Allah banget. Apalagi kayak pas mereka tahu kita orang Indonesia, mereka senang banget, suka banget lihat orang Indonesia kayak gitu. Apalagi akhlaknya masya Allah. Apalagi juga mereka tahu kan kita itu mu'alaf gitu. Jadi mereka tuh gimana ya, buat mereka tuh mereka sayang banget sama kita, sayang banget. Apalagi pas kemarin kan udah tahun-tahun terakhir pas kita udah pulang, mereka tuh nggak mau, mereka sampai bilang nanti balik lagi sampai ke kampus kita tuh ngasih kita lagi beasiswa lanjut S2 sampai S3 ya kayak gitu. Terus masalah kalau cuacanya sama aja kayak musim dingin. Kalau dingin banget, kalau udah panas masya Allah itu kipas aja nggak bisa, AC kita harus AC. Kalau kipas doang tuh nggak bisa, awalnya tuh panas terus di sana tuh kalau udah badai pasir tuh masya Allah itu kita benar-benar harus di dalam rumah aja, kita nggak boleh keluar. Itu kalau misalkan kayak pakaian kita nih gantung di luar, makanya kita pas kerjaan itu udah di warna aku warna coklat gitu ya. Jadi dari awal yang kita mulai beradaptasi sama lingkungan sama cuaca itu benar-benar susah banget karena kita nggak tahu seperti itu. Kalau musim dingin, alhamdulillah kita pakai pemanas ruangan. Kalau misalkan musim panas, kita juga disediakan AC. Jadi semua fasilitas itu lengkap rumah. Kita tinggal belajar aja. Jadi apa yang mendorong kita masuk Islam? Oh iya, yang mendorong saya masuk Islam waktu itu tuh, saya kan bertetangga sama saudara. Sebelumnya dia udah Muslim juga. Nah pas dia pulang, saya melihat dia tuh masya Allah akhlaknya kepada orang tuanya, cara berpakaiannya ditutup semua. Kalau kita non Muslim kan enggak ya, kita mau pakai apa aja terserah gitu. Kalau dia kan masya Allah dia sama orang tuanya tidak melawan, nurut. Dia juga berbuat dari Islam dengan saya tertarik sama akhlaknya dan saya mau ikut dia untuk masuk Islam juga. Saya juga mau belajar apa itu Islam seperti itu. Karena sebelum saya lihat saudara saya ini, ya nanti ada juga Muslim tapi ya seperti itu, mereka nggak yang benar-benar taat banget. Kadang hijabnya pakai dibuka lagi, itu yang membuat kami para non Muslim itu melihat kalau maaf tapi Islam itu munafik. Kenapa? Karena kenapa kamu pakai hijab itu sebenarnya itu salah satu yang membuat kami itu melihat Islam itu emang ya udah sih, mereka kayaknya habis buka terserah mereka gitu, kayak munafik, berarti kayak munafik kayak gitu. Nah alhamdulillah, tapi beda nih sama saudara saya. Kenapa dia enggak gitu? Dia kok masya Allah banget ya, dia sama orang tua yang nurut, dia selalu sholat, selalu ibadah 5 waktu, cara berpakaiannya tertutup semua. Dari situ saya mulai tertarik dan saya bilang kepada orang tua saya untuk pengen mengenal Islam, pengen masuk agama Islam. Dan alhamdulillah Ustadz Nababan waktu itu ke RTT, langsung saja saya dan adik saya diserahkan langsung sama beliau untuk disyahadatin. Alhamdulillah kita langsung diterbangkan ke Jakarta untuk belajar agama Islam.
Dan alhamdulillah setelah itu adik saya yang ketiga juga ikut, setelah itu dan seterusnya dari adik keempat sampai kedua orang tua saya masuk ke Akhir.